Haleluya, Tuhan memberkati kita semuanya. Kasih karunia dan berkat dari Kristus Tuhan Allah kita senantiasa menyertai kita sehingga kita menjadi dalam kondisi yang baik-baik dalam tubuh, jiwa, dan roh kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Isilah hidup kami dengan firman itu, dan biarlah hidup kami dipandu dan dipimpin oleh terang firman Tuhan itu. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan, dan kami menyiapkan bencana kami menjadi wadah yang bukan kecil, tapi wadah yang besar. Dan kami bukan hanya menyiapkan wadah, tapi kami mau mendengar firman Tuhan dengan cara yang benar, dengan konsentrasi dan fokus yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang saatnya menikmati berkat dari Sang Immanuel. Sebelum kita membaca atau membahas tentang Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 yang kita hubungkan dengan menerima berkat-berkat dari Sang Immanuel, maka ada baiknya kita juga mempelajari latar belakang yang sedang terjadi di orang-orang Israel pada waktu Sang Immanuel itu lahir di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang Israel itu dijajah oleh pemerintahan Romawi. Pemerintah Romawi memberikan upeti yang begitu besar kepada bangsa Israel, dan Raja Herodes yang pada waktu itu memerintah membebankan pajak kepada rakyat, sampai akhirnya beban pajak itu begitu sangat tinggi sekali, dan itu membebani rakyat sehingga banyak orang-orang yang mengalami kemiskinan, banyak orang-orang yang kemudian mengalami situasi-situasi yang sangat terpuruk dalam pemenuhan kebutuhan mereka secara jasmani. Dalam bidang religi, Bapak Ibu, ada begitu banyak orang-orang rohaniawan, ulama-ulama, bahkan ahli-ahli Taurat. Bukannya mereka hadir di tengah-tengah penderitaan mereka menyelidiki firman Tuhan bukan untuk memberikan sebuah pengharapan, tetapi memberikan aturan-aturan yang begitu sangat rumit sekali yang berhubungan dengan religi atau tata cara ibadah. Di sana ada sanksi ketika seseorang atau umat Israel itu melanggar aturan-aturan agama. Dan ini sangat menyulitkan bagi bangsa Israel dan umat Israel. Jangan heran pada akhirnya orang-orang Israel mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Mereka berada dalam beban berat di hati, pikiran, psikis mereka semuanya, bahkan di hidup mereka. Nah, dalam situasi seperti ini, maka alam kebatinan orang-orang Israel, mereka mengharapkan kemerdekaan dari penjajahan. Mereka mengharapkan kemerdekaan ekonomi. Mereka mengharapkan kemerdekaan iman rohani. Mereka berharap ada kemerdekaan dalam batinnya mereka, dalam damai keamanan dalam hidup mereka semuanya. Mereka berharap itu. Nah, Bapak Ibu, dalam kondisi seperti ini, ketika umat Israel seperti tidak punya harapan, ketika umat Israel berada dalam situasi yang sangat kosong, Tuhan itu berbicara lewat Gabriel, menyatakan sebuah berita. Sang Immanuel itu datang dalam hidupnya. Bapak Ibu, pada waktu perjanjian lama mau masuk dalam perjanjian baru, itu ada waktu kosong, waktu di mana Allah tidak berbicara, waktu Allah seperti tidak hadir, waktu Allah seperti tidak memberikan perhatian. Nah, waktu-waktu itu adalah waktu-waktu di mana orang-orang Israel itu bertanya-tanya tentang Allah mereka. Benar tidak Allah mereka itu hadir di dalam tengah-tengah penderitaan mereka? Kalau dia hadir, mengapa begitu banyak penderitaan? Mengapa negara mereka dijajah? Mengapa mereka mengalami beban begitu berat? Tapi hari itu ketika Sang Immanuel datang di muka bumi ini, maka ada satu berita yang luar biasa, yaitu berita tentang Sang Immanuel, pengharapan yang dijanjikan oleh Allah. Satu jawaban dari doa yang dirindukan telah dilontarkan, diratapan, dinaikkan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Doa itu adalah Sang Immanuel yang menjadi berkat bagi umat Allah. Dan saya tahu berkat itu bukan hanya dimiliki atau dinikmati oleh orang-orang Israel, tetapi berkat itu juga dinikmati dan dimiliki oleh umat Tuhan hari-hari ini. Berkat apa saja yang diberikan oleh Sang Immanuel itu kepada kita semuanya? Berkat yang pertama adalah ketika Sang Immanuel itu bersama-sama dengan kita, ketika Allah itu beserta dengan kita, maka di sana ada satu berkat keselamatan.
Seperti tadi saya katakan, ritual agama orang Yahudi itu begitu sangat rumit. Ritual orang Yahudi itu begitu sangat sakral, luar biasa, sangat menegangkan. Orang bertemu dengan Tuhan bukannya mereka berada dalam situasi psikis yang begitu mungkin taksim dalam arti hormat, dalam arti gembira, tetapi justru itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan bagi bangsa Israel. Jikalau didapati para pelayan-pelayan yang melakukan pelayanan dalam dunia religi mereka melakukan sesuatu yang salah, maka bukan hanya para imam, maka bukan hanya mereka yang melakukan pelayanan itu akan mengalami hukuman atau murka atau kematian, tetapi juga itu berhubungan juga dengan seluruh umat Israel. Maka diterima atau tidaknya sebuah persembahan mereka, ibadah mereka di hadapan Tuhan, itu menentukan kehidupan atau kematian. Itu menentukan mereka akan terima berkat atau terima kutuk. Jadi itu sesuatu yang menakutkan. Kehadiran Allah bagi bangsa Israel itu dipahami sebagai satu kehadiran yang sangat menakutkan. Itu memberikan ketegangan dalam iman mereka, ketegangan dalam perasaan mereka. Jangan-jangan kalau ini salah, maka kami mati, kami binasa, akan ada kutuk, akan ada murka yang akan muncul dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu, kehadiran Allah dalam perjanjian lama itu dihubungkan tentang kekudusan Allah, kesucian Allah. Jadi begitu Allah itu hadir, maka di sana ada kesucian. Tapi jika Allah tidak hadir, berarti di sana ada dosa, ada kenajisan. Nah, kalau sudah ada di situ, maka konsekuensi keadilan Allah, hukuman Allah dinyatakan di sana. Dan kalau mereka dihukum, berarti mereka akan mengalami kematian. Mereka tidak selamat. Dalam situasi suasana batin mereka, dalam situasi suasana politik mereka, bagaimana nyawa itu seperti mudahnya, orang-orang Israel berharap ada satu keselamatan, ada satu kehidupan. Dan Sang Immanuel itu kemudian datang ke dalam dunia ini. Sang Immanuel lahir di muka bumi ini. Dan dia menyatakan satu kebenaran bahwa dia, yaitu Yesus namanya yang disebut, adalah satu pribadi yang dijanjikan oleh Allah untuk menyelamatkan umatnya. Sang Immanuel hadir di dalam dunia ini. Dia hadir untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan bangsa Israel, menyelamatkan kita yang berdosa. Sang Immanuel membawa kita kepada satu kepastian kehidupan. Sang Immanuel membawa berkat kepada kita semuanya. Satu kehidupan yang betul-betul syoi, bukan hanya sekedar bios. Satu kehidupan yang membawa pada kita sebuah kualitas kehidupan yang bermutu luar biasa. Itulah Sang Immanuel. Maka Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jangan heran ketika Sang Immanuel hadir itu, maka itu merupakan satu jaminan berkat kepastian bahwa kita akan menerima keselamatan. Maka di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah memberikan putranya, anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Nah, lawan dari kematian itu adalah kehidupan. Dan kehidupan itu, kekal itu hanya diperoleh lewat keselamatan yang diberikan oleh Kristus Tuhan Allah kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika Yesus dikatakan bahwa namanya adalah Yesus, Sang Immanuel itu namanya Yesus yang akan menebus dosa umatnya. Nah, penebusan itu menggambarkan juga dan menghubungkan keberadaan Yesus itu sebagai domba. Ketika Yesus itu menebus, dia digambarkan sebagai domba sembelihan, domba korban. Dan domba korban menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya, merupakan menyerahkan totalitas kehidupannya untuk orang yang akan ditebus. Domba itu yang kemudian membiarkan dirinya mati menjadi tumbal korban supaya kita yang percaya menjadi hidup. Jadi Sang Immanuel hadir di dalam dunia ini memberikan kepada kita semuanya satu berkat keselamatan yang tidak dapat dilakukan oleh agamawi, yang tidak dapat dilakukan oleh aturan-aturan agamawi, syariat agami, kebaikan-kebaikan kita semuanya. Bahkan mungkin dalam strata sosial kita, keselamatan yang tidak mungkin dapat dilakukan itu dapat dilakukan oleh Sang Immanuel yang hadir di dalam dunia yang, dan dia memberikan kepastian kepada kita semuanya sebuah kehidupan kekal. Di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat ke-24 dikatakan, jadi siapa yang percaya kepada anak, dia tidak akan lagi turut dalam hukuman, tetapi dia sudah dipindahkan dalam kehidupan kekal, dipindahkan dari kerajaan maut dalam kerajaan kehidupan. Ini luar biasa. Ini adalah berkat yang pertama yang dapat kita nikmati ketika Sang Immanuel itu hadir di dalam kehidupan kita. Dia memberikan kepada kita satu keselamatan. Dia memberikan kepada kita kehidupan syai, kehidupan yang berkualitas. Yohanes pasal 6 ayat 47 katakan, percaya
kepada Immanuel, kepada anak, itu yang memastikan kita punya hidup yang kekal. Jadi berkat yang pertama yang dapat kita nikmati ketika kita menyambut Sang Immanuel dalam hidup kita menikmati berkat keselamatan yang sejati, yaitu hidup kekal, dibebaskan dari hukuman dan murka Allah di muka bumi dan juga di dalam dunia kekekalan. Nah, berkat yang kedua kita apa, Bapak Ibu? Ketika Allah itu berserta dengan kita, maka kita menikmati berkat kesehatan karakter. Sepanjang sejarah terbentuknya bangsa Israel, di sana selalu diceritakan dalam sejarah itu pemberontakan-pemberontakan dan karakter-karakter buruk yang ditampilkan oleh orang Israel, umat Israel, kepada Tuhan, kepada para nabi yang membimbing, menuntun, dan mengajar mereka semuanya. Kesadaran tentang Allah, walaupun itu ada, tetapi itu tidak membuat mereka semuanya mengalami perubahan karakter. Maka jangan heran kalau kemudian Yesus juga memberikan sebuah identifikasi. Bangsa itu memang tegar tengkuk, keras kepala luar biasa, karakternya sangat buruk. Sedikit-sedikit mereka memberontak kepada Allah, sedikit-sedikit mereka mengeluh, mencaci maki, melakukan sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Ini merupakan satu masalah karakter yang ada dan terjadi dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran. Bagi Tuhan memberkati kita itu sangat mudah. Tetapi untuk mengubah karakter kita itu dibutuhkan sebuah usaha yang sangat total. Sebuah usaha dari Allah yang begitu luar biasa. Allah bisa membuat manusia baru lagi dengan sifat yang baik. Tapi Allah tidak ingin lakukan itu. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka karakter ilahi itu menjadi rusak di dalam hidup manusia. Manusia punya kecenderungan untuk melakukan yang jahat. Manusia punya kecenderungan untuk melakukan sesuatu pemberontakan terhadap Tuhan. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, waktu manusia berada dalam situasi seperti memberontak kepada Tuhan, maka itu menyatakan satu kebenaran rusaknya karakter manusia. Jangan heran, maka apa yang muncul dalam pikiran, apa yang muncul di dalam kecenderungan manusia, itu adalah bagian dari kejahatan, dosa, pemberontakan terhadap Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika manusia berada dalam situasi ini, Allah yang dipahami sebagai Allah yang transenden, yang begitu sukar dijangkau, sekarang adalah Allah yang menjadi Immanuel bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, secara psikis kebenaran tentang Allah yang menyertai kita itu menolong kepada kita semuanya memahami tentang sebuah tanggung jawab yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Allah itu bersama-sama dengan kita, apakah kita mau melakukan yang buruk? Apakah kita mau melakukan kejahatan? Apakah kita mau melakukan dosa? Saya yakin kita tidak. Jika Allah ada bersama dengan kita, mendampingi kita, kita tidak akan mau, tidak akan mungkin punya kecenderungan, punya keinginan untuk melakukan sesuatu yang jahat. Kita mungkin juga takut, kita mungkin juga segan, kita hormat terhadap Tuhan yang ada di samping kita. Waktu Allah itu bersama dengan kita, maka Allah menyehatkan karakter kita. Tuhan menyehatkan pikiran kita, menyehatkan hati kita semuanya. Sehingga kita punya kecenderungan bukan untuk melawan Allah. Kita punya kecenderungan justru untuk menyayangi Allah. Kita punya kecenderungan bukan untuk melakukan dosa, tapi kita punya kecenderungan untuk melakukan kebenaran. Karena Allah berserta dengan kita, maka kita punya kecenderungan untuk melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Sang Immanuel. Kalau Allah itu menyertai kita, kita nggak mungkin akan berbuat jahat. Kenapa? Karena Allah ada di sekitar kita. Bapak Ibu, saya ingat satu cerita lama, satu cerita kecil. Ada seorang bapak mengajak anaknya. Nah, bapak ini adalah seorang pencuri. Dan anaknya, Bapak Ibu tidak tahu kalau bapaknya itu bekerja sebagai seorang pencuri. Maka malam-malam diajaklah anaknya untuk mencuri. Maka mereka pergi satu rumah yang ditinggalkan oleh tuannya. Rumah itu sangat sepi. Terus kemudian bapaknya bilang kepada anak, "Nak, kamu berjaga-jaga di bank, ya, di gang situ ya. Nanti kalau ada orang-orang atau ada orang yang jalan, kamu katakan, Papa, ada yang melihat kita semuanya, ya, katakan itu." Bapak Ibu ketika bapaknya mulai memanjat, Bapak Ibu mulai memanjat tembok, Bapak Ibu tiba-tiba anaknya berkata, "Papa, ada yang melihat." Papanya cepat-cepat turun dan dia bersembunyi. Dia katakan, "Mana? Ada yang melihat. Di mana? Di mana?" Si bapaknya tengok sebelah kanan, tengok sebelah kiri, dia lihat kemudian samping belakang, dia lihat terus menurut ke atas. Nggak ada yang lihat. Ada yang lihat, Papa. Ada yang lihat. Siapa dia? Dan anaknya berkata, "Bukankah Allah bersama dengan kita?"
Jadi kalau Allah bersama dengan kita, maka Allah melihat apa yang kita lakukan. Allah melihat bukan hanya apa yang kita lakukan, Allah melihat di pikiran kita, Allah melihat juga di hati kita semuanya. Kalau Allah itu menyertai kita, maka kita makin hari makin disehatkan karakter kita. Kenapa? Karena kita pasti tidak akan mau melakukan dosa, menyakiti orang yang kita cintai yang bersama-sama dengan kita. Nggak mungkin. Jikalau seorang istri itu hadir di sampingnya seorang suami, saya yakin kita tidak akan melirik ke kanan atau ke kiri. Begitu kita melirik, pelan, dicotos mungkin sama istri kita semuanya. Kenapa? Kehadiran istri itu menolong kita semuanya untuk kita memperkecil ruang bertindak dosa, ruang untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, kehadiran Allah juga meminimalkan kita untuk berbuat jahat, berbuat dosa. Sehingga kita terhadap dosa rasanya tidak berespon. Tetapi terhadap apa yang baik, apa yang Tuhan sukai, kita makin cenderung. Kenapa? Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin karakter kita disehatkan. Semakin kita mirip dengan Tuhan, semakin kita merasakan perubahan-perubahan dalam berpikir kita, dalam bertutur kata kita, dalam berperilaku kita. Itu menjadi sehat luar biasa. Kehadiran Yesus itu selalu mengubahkan karakter di dalam hidup kita semua. Dan Tuhan hadir di dalam dunia ini dalam rupa Sang Immanuel itu hanya sangat konsen untuk memperbaiki karakter dari manusia yang sudah rusak, yang hancur dan jatuh di dalam dosa, yang punya kecenderungan untuk berbuat jahat, memberontak terhadap kebenaran Allah. Bapak Ibu ingat Sakius sebelum dia mendengar atau sebelum dia menerima Yesus Sang Immanuel itu, dia adalah seorang pemungut cukai, dia adalah seorang koruptor, dia adalah orang yang suka memeras. Tetapi begitu ketemu sama Tuhan Yesus, Alkitab berkata kepada Yesus, Tuhan, separuh dari hartaku itu aku berikan kepada orang-orang miskin. Dan jikalau ada yang aku rampas 4 kali lipat, Bapak Ibu, aku akan ganti. Bagaimana luar biasa karakter itu diubahkan ketika Sakius itu bertemu dengan Yesus. Wanita Samaria, Bapak Ibu, dia adalah seorang yang memiliki poliandri, dia memiliki suami yang tidak sedikit, cukup banyak. Tapi waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan karakter, dia bertobat, dia menceritakan keburuknya, menceritakan aibnya. Dan bukan menceritakan aibnya, tapi dia berhenti dari dosa dia, dari kejahatan dia. Maria Magdalena, seorang pelacur, dia berhenti sebagai seorang pelacur. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Kristus. Jadi berkat yang kedua ketika Allah itu berserta dengan kita adalah kesehatan karakter kita. Itu akan kita alami secara progresif di dalam hidup kita semuanya. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 katakan, dari siapa yang ada di dalam Kristus, yang menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah tiba. Jadi berkat yang kedua ketika kita menerima atau Sang Immanuel itu berserta dengan kita, kita menikmati berkat kesehatan karakter kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita bagian yang ketiga, apa yang dapat kita nikmati ketika Sang Immanuel itu berserta dengan kita? Kita menikmati suplai kebutuhan dari Sang Immanuel itu sendiri. Bapak Ibu, soter atau keselamatan dalam iman Kristen itu tidak hanya berhubungan dengan keselamatan jiwa, tetapi juga menyentuh sisi-sisi ekonomi, menyentuh juga sisi-sisi kebutuhan kita, menyentuh juga sisi yang berhubungan dengan masa depan dalam hidup kita, kecukupan untuk kita bisa bertahan dan berjuang hidup di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Sang Immanuel ketika hadir, dia memberikan kepada kita semuanya sebuah kecukupan suplai sehingga kita bisa tertunjang hidupnya. Pada waktu Sang Immanuel, pada waktu malaikat memberitakan berita yang luar biasa, beritanya bukan ditujukan kepada orang-orang kaya di istana, di tempat-tempat yang mewah. Perhatian pertama kali itu ditujukan kepada gembala, lambang dari sebuah strata sosial yang sangat-sangat rendah. Tapi di sanalah hati Tuhan tertuju. Di sanalah hati Tuhan tertambat. Di sanalah perhatian Tuhan. Tuhan ingin mengatakan kepada kita semuanya, engkau yang papa, engkau yang miskin, engkau yang kekurangan, engkau yang tidak tersuplai segala kebutuhanmu, aku hadir di sana, aku ada di sana, aku akan mensuplai itu semuanya. Nah, ini luar biasa. Jadi ketika Tuhan hadir, kita menikmati banyak suplai yang datang dari Tuhan. Ketika orang-orang miskin, Bapak Ibu, mereka datang kepada Yesus. Mereka menikmati segala berkat pemeliharaan, berkat suplai kebutuhan dari Tuhan. Allah itu sendiri dalam kehidupan mereka. Waktu Tuhan Sang Immanuel itu hadir, di sana ada suplai kebutuhan.
Saya ingat Bapak Ibu satu kisah ketika Raja Daud dia membawa tabut perjanjian, karena melakukan dengan cara yang salah, akhirnya tabut perjanjian itu mau jatuh dan kemudian membunuh seorang namanya Usa, maka Daud ketakutan. Dan akhirnya tabut perjanjian itu dititipkan di rumahnya Obed-Edom. Alkitab berkata, ketika kehadiran tabut perjanjian di rumah Obed-Edom, maka Tuhan dan keluarga Obed-Edom diberkati luar biasa. Tabut perjanjian itu adalah lambang dari sebuah kehadiran Allah. Bapak Ibu, saya tahu bahwa Tuhan menyelamatkan kita, tetapi Tuhan juga ingin menyelamatkan ekonomi kita. Tuhan ingin menyelamatkan keuangan kita. Tuhan ingin menyelamatkan bisnis kita semuanya. Karena itu sangat penting juga menjadi rangkaian untuk kita bisa tersuplai kebutuhan. Allah memberkati kita dengan cara dia mensuplai kebutuhan-kebutuhan dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu, selama tabut perjanjian tinggal sama-sama dengan Obed-Edom, maka Obed-Edom diberkati luar biasa. Di dalam perjanjian lama Bapak Ibu, ketika bangsa Israel mereka dibawa Tuhan, ya, mereka dibawa Tuhan untuk masuk Kanaan lewat padang gurun. Ketika Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka, maka orang-orang Israel menikmati suplai kebutuhan yang tanpa batas luar biasa. Bapak Ibu, mereka menikmati suplai kebutuhan pangan jasmani. Bagaimana tidak pagi hari ada roti mana dari surgawi turun sehingga mereka semuanya bisa makan. Ada burung ketika mereka meminta diberikan kepada mereka. Ada air yang selalu menyertai mereka kemana mereka pergi, sampai mereka itu begitu sangat-sangat segar luar biasa. Ada juga berkat perlindungan bagi mereka semuanya, kebutuhan perlindungan yang disuplai oleh Tuhan. Lewat apa? Tiang awan, tiang api. Tiang awan membawa mereka kepada kepada jelasan, kepada kedinginan, kesejukan di saat panas yang luar biasa. Tiang api membawa kehangatan di saat mereka dalam suasana malam yang sangat ekstrim dinginnya. Luar biasa, Tuhan itu suplai kebutuhan ketika dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ketika Tuhan hadir bersama-sama dengan orang-orang, dia katakan di sana ada orang yang jumlahnya 5.000 belum terhitung perempuan, belum terhitung anak-anak. Mereka mengalami kelaparan karena tidak bawa pangan, tidak bawa suplai, tidak bawa sesuatu yang berhubungan dengan logistik untuk mereka makan. Tetapi Alkitab berkata Tuhan mensuplai kebutuhan mereka sehingga mereka bisa makan dan sisa 12 bakul. Pada waktu Petrus datang kepada Yesus, katakan, Tuhan, pemungut pajak meminta pajak dari kita, saya nggak punya uang. Tuhan suplai apa yang menjadi kebutuhan dari Petrus. Kamu mancing dan kemudian keluar, ambil uang dari mulut ikan yang kamu pancing. Tuhan memelihara. Bapak Ibu, ketika para murid sebelum mereka dipanggil, mereka menghadapi masa-masa letih luar biasa. Semalam-malaman mereka menangkap ikan, tapi mereka tidak mendapatkan hasil. Waktu Tuhan hadir, waktu firman-Nya hadir, maka murid-murid itu kemudian menangkap ikan dalam jumlah yang begitu banyak. Kalau Tuhan hadir, dia bukan hanya hadir, bukan hanya hadir di dalam sebuah pembentukan karakter, tapi dia juga hadir untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan penunjang kehidupan kita. Dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19 katakan demikian, Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaannya yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi ketika Sang Immanuel itu datang dalam hidup kita semuanya, maka Sang Immanuel itu membawa berkat dalam hidup kita semuanya. Coba Bapak Ibu renungkan, di COVID-19 mulai bulan Januari, Februari, Maret, pikirkan baik-baik. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu, begitu banyak perusahaan-perusahaan yang kolek, banyak orang-orang yang ter-PHK, banyak orang-orang yang susah susah untuk makan. Bagaimana dengan kita? Saya bisa melihat di COVID ini Bapak Ibu, bagaimana Tuhan memelihara. Secara operasional gereja kita mungkin tidak memiliki, tapi Tuhan memelihara. Bayangkan setiap bulan Tuhan mengirimkan berkat bagi jemaat. Bagaimana Tuhan mengirimkan berkat-berkat yang luar biasa dalam bentuk sembako yang tidak berputus-putusnya. Ini menjadi satu pemeliharaan bagaimana Tuhan benar-benar suplai kebutuhan kita. Apakah kita tidak ingat sampai hari ini Tuhan itu memelihara? Bapak Ibu coba, Tuhan suplai juga perlindungan. Kalau Bapak Ibu hari ini masih sehat, itu suplai perlindungan terhadap kebutuhan keselamatan, kebutuhan kesehatan kita. Itu luar biasa. Maka bersyukurlah bahwa di masa-masa COVID pun kita bisa melihat Tuhan suplai
memberikan berkat kebutuhan atas hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, jikalau Sang Immanuel itu hadir dalam hidup kita, kita akan menikmati berkat kesehatan fisik dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, karena kemiskinan, biasanya negara-negara kemiskinan diimbangi juga. Di mana ada kemiskinan, biasanya juga diimbangi dengan jumlah sakit itu lebih banyak Bapak Ibu. Bagaimana tidak? Karena untuk memenuhi kebutuhan mereka saja mengalami susah, sulit. Maka di sana pasti akan muncul juga berkaitan dengan sakit penyakit. Bagaimana tidak? Kalau orang itu Bapak Ibu miskin, biasanya mereka akan hidup dengan standar kebersihan yang di bawah rata-rata. Jadi akan ada begitu banyak penyakit-penyakit yang akan menimpa orang yang ada di lingkungan mereka. Jadi jangan heran ada begitu banyak juga orang-orang sakit atau orang-orang yang miskin yang kemudian menjadi sakit. Kenapa? Asupan gizinya nggak bisa, nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik dia. Sehingga jangan heran mereka rentan dan rapuh dan mereka sangat-sangat rentan terkena sakit penyakit. Untuk biaya berobat, saya yakin pun itu susah. Untuk makan saja susah, apalagi untuk berobat. Jadi ada begitu banyak orang-orang menjadi sakit gara-gara kemiskinan. Bukankah itu yang terjadi di masa-masa Sang Immanuel itu hadir? Kemiskinannya begitu banyak, itu menimbulkan salah satu penyakit yang berbahaya di sana. Ada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lepra, kusta, ada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan mata, berhubungan dengan kelumpuhan, macam-macam penyakit. Tapi ada satu kabar yang luar biasa. Ketika Sang Immanuel itu hadir dalam hidup kita semuanya, maka dia memberikan kepada kita satu kekuatan, kesembuhan fisik yang luar biasa. Dia berikan kesehatan yang luar biasa. Ketika Yesus Sang Immanuel itu hadir di tengah-tengah manusia, dia melayani manusia. Selalu di sana ada satu cerita, selalu di sana ada satu kesaksian bahwa Yesus banyak menyembuhkan seorang orang yang sakit. Yesus memberikan kesehatan bagi orang-orang yang sakit. Di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 24, ada begitu banyak orang disembuhkan. Di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-15, ada begitu banyak orang datang kepada Yesus dan mereka disembuhkan dari segala penyakit mereka semuanya. Di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-18, banyak orang-orang yang telah disembuhkan dari berbagai penyakit mereka semuanya. Dalam Lukas pasal 6 ayat 19, semua orang disembuhkan. Di mana ada Sang Mesias, di mana ada Sang Immanuel, di sana ada berkat kesehatan fisik yang akan dinyatakan oleh Sang Immanuel dalam hidup kita semuanya. Hari-hari ini saya tidak tahu, mungkin Anda semuanya memiliki sakit penyakit. Anda mungkin memiliki sakit di miom Anda mungkin memiliki sakit di jantung Anda memiliki sakit penyakit mungkin juga di mata Anda, pendengaran Anda, di jantung Anda, di paru-paru Anda, di liver Anda, di perut Anda semuanya. Jika Sang Immanuel itu hadir di tengah-tengah sakit penyakit Anda, maka Sang Immanuel itu akan memberikan kesehatan fisik bagi Anda semuanya. Anda harus yakin ini semuanya. Dan Yesus lakukan itu. Yesus betul-betul menyatakan itu semuanya. Ada begitu banyak mujizat-mujizat. Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Yesus menyembuhkan orang yang buta. Yesus menyembuhkan orang yang tuli. Yesus membangkitkan anak yang mati. Yesus menyembuhkan yang sakit flu. Yesus menyembuhkan yang dirasuk setan. Ada begitu banyak penyembuhan fisik yang dilakukan oleh Yesus. Maka jika Sang Immanuel itu hadir dalam hidup kita, maka dia sungguh-sungguh akan membawa kesehatan dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu, ada salah satu jemaat yang waktu itu sakit, panasnya sangat tinggi sekali. Dia telepon sama saya bilang gini, Pak Geng, ini sakit, ya, suamiku sakit, telepon saja. Saya bilang oke. Akhirnya saya pergi ke rumahnya dia dan saya lihat panas sangat tinggi luar biasa. Akhirnya saya berdoa dan saya nyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak itu, Sang Immanuel itu hadir di dalam sakit penyakit ini. Dan Bapak Ibu, mujizat luar biasa, akhirnya sembuh luar biasa. Kehadiran Sang Immanuel di dalam sakit penyakit kita, itu yang membawa proses kesembuhan fisik, kesehatan fisik kita dinyatakan secara ajaib. Maka ingat baik-baik, ketika Sang Immanuel hadir dalam hidup kita semuanya, maka kita akan menikmati stay healthy. Kita akan menikmati juga kekuatan, berkat-berkat, bukan hanya kesembuhan, berkat ekonomi juga, berkat jiwa dan keselamatan dalam hidup kita semuanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kita lagi, dan kita terus
mau menempatkan, menyambut, dan menempatkan spesial Sang Immanuel. Karena ada satu berkat-berkat yang luar biasa yang kita terima. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan. Kami berterima kasih itu menguatkan, meneguhkan kami. Kami ingin tumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi orang-orang yang melakukan. Kami ingin menyambut Engkau Sang Immanuel, dan kami ingin menspesialkan Engkau Sang Immanuel. Dan kami sekarang tahu bahwa ketika kami menspesialkan Engkau, menyambut Engkau, maka kami mendapatkan berkat-berkat luar biasa. Kami diselamatkan. Kami juga menikmati perubahan-perubahan karakter. Kami juga menikmati suplai kebutuhan kami. Kami juga menikmati berkat kesembuhan fisik dalam tubuh kami, sehingga kesehatan mengalir dalam hidup kami. Bapak, kami berterima kasih. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Tuhan, lawat bangsa kami ini dengan kasih karuniamu, dengan pertobatan-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dipertobatkan dan banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan. Ketika mereka beribadah, ketika mereka melakukan Tuhan kegiatan-kegiatan religi, dalam banyak aspek apapun juga Tuhan Engkau bicara di sana. Tuhan Engkau menyatakan mimpi-Mu, Engkau berbicara secara pribadi. Tangkap mereka dengan kasih karunia-Mu, supaya mereka semuanya menjadi anak-anak-Mu, dan mereka menjadi putra-putra-Mu. Mereka diselamatkan, dan mereka benar-benar Tuhan menjadi pribadi yang dibenarkan dan memiliki perubahan-perubahan hidup yang luar biasa baru di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau terus campur tangan memberkati bangsa kami, menjadi bangsa yang makmur, adidaya dan sejahtera, dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami percaya Tuhan akan lakukan itu semuanya. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Presiden kami Jokowi, memberikan, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati dengan kekuatan kesehatan yang prima, jauhkan dari segala penyakit apapun juga, termasuk COVID. Tuhan lakukan itu semuanya. Berkati Presiden kami dengan hikmat marifat untuk menjadi pemimpin yang bisa menuntun bangsa kami, dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pluralitas, kepada kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk ini, yang penuh dengan keadilan Tuhan. Keputusan-keputusan yang berpihak kepada kepentingan rakyat Tuhan, bukan kepada kepentingan golongan, kepentingan partai, atau kepentingan pribadi. Tuhan, Engkau memberkati Presiden kami. Takut akan Tuhan ada pada dia. Tuhan berkati supaya dia benar-benar menjadi satu pribadi yang benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati jajaran Tuhan, jajaran Angkatan Laut, Angkatan Udara, baik Angkatan Darat, Polri, supaya mereka semuanya Tuhan bisa menjaga keutuhan NKRI ini Tuhan. Tuhan, Engkau pelihara secara ajaib luar biasa, sehingga mereka semuanya Tuhan mengayomi Indonesia ini. Kami berdoa untuk anarkis sejat, orang-orang yang berusaha merusak Indonesia, menghancurkan Indonesia lewat ideologi, lewat politik, lewat agenda-agenda provokasi, dan berita-berita hoax. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melindungi bangsa kami Tuhan, supaya bangsa kami menjadi bangsa yang benar-benar Tuhan aman, nyaman, dan akhirnya kami bisa berusaha dengan enak, dan kami bisa meningkatkan Tuhan kapasitas diri kami dalam segala aspek Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan lokal kami. Terima kasih Tuhan, pilkada sudah berlangsung dan sudah terpilih pemimpin. Berkati dia menjadi pemimpin yang baik, bupati yang baik bagi baik penduduk yang ada di wilayah Ciranjang, juga wilayah Cianjur, juga yang ada di wilayah Cipanas ini Tuhan. Supaya pemimpin kami menjadi pemimpin yang benar-benar membawa kota kami menjadi kota sejahtera. Berkati camat, berkati RW, berkati kepala desa, kepala kelurahan, juga berkati RW, RT. Tuhan berkati mereka semuanya menjadi pemimpin yang baik bagi kota kami. Berkati perekonomian, usaha-usaha yang dilakukan di kota kami, bisnis-bisnis yang dikerjakan, baik itu agrowisata, agrobisnis, niaga, perikanan, peternakan, perkebunan, pertanian. Tuhan, Engkau memberkati sehingga kota kami menjadi kota yang benar-benar ekonominya maju Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami. Kerinduan kami untuk memiliki sebidang tanah, dan kami bisa memiliki gedung Tuhan. Tahun ini kami percaya Tuhan, kami akan memiliki tanah, kami akan membangun satu gedung, sehingga kami bisa beribadah, kami bisa Tuhan membangun sebuah tempat untuk kami bisa rumah ibadah, rumah doa kami, rumah untuk membangun iman dan rohani kami. Tuhan, secara finansial kami tidak punya, tetapi bukankah Engkau adalah Allah yang menjadi supplier bagi gereja kami? Engkau sanggup untuk menggerakkan orang-orang yang memiliki kelebihan di bidang kekayaan untuk mereka menjadi sponsor dan pendukung bagi karismanya. Berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sudah berjanji untuk membuatkan kami sebuah gereja dan ada bangunan di sana. Engkau memberkati ekonomi mereka, berkati hati mereka juga, supaya mereka tidak bimbang, tidak ragu, supaya mereka sungguh-sungguh berkomitmen dan mereka membayar nasar mereka. Engkau berkati kesehatan mereka, berkati perekonomian mereka. Kami berdoa juga untuk perubahan karakter di jemaat kami, supaya menjadi karakternya baik, supaya mereka menjadi pelaku firman Tuhan,
kebenaran firman dilakukan, sehingga mereka punya kecenderungan untuk mengasihi Tuhan dan melakukan kebenaran. Tuhan memberkati jemaat kami yang punya pergumulan-pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan. Tuhan Engkau campur tangan. Mereka yang punya pabrik, mereka yang punya Tuhan, yang mereka memiliki usaha yang baru, tangan Tuhan ada di sana. Kami berdoa untuk para mitra kami, sponsor yang terus memberkati kami. Tuhan yang memberkati usaha mereka, bisnis mereka, kekuatan kesehatan mereka. Berkati juga Tuhan untuk mitra-mitra bisnis mereka juga. Tuhan berkati produk mereka semuanya. Berkati supaya mereka semuanya ada proyek dan tender-tender baru lagi, sehingga bisnis dan usaha mereka bisa menggeliat lagi. Tuhan memberkati juga untuk gereja kami, supaya gereja kami bisa menjadi saluran berkat. Kami tidak harus memikirkan gereja kami, tapi keluar untuk membagikan berkat jasmani, membagikan salom, memberkati secara sosial, pelayanan-pelayanan sosial bagi orang-orang yang papa Tuhan. Terima kasih. Kami berterima kasih Tuhan pagi ini. Kiranya firman Tuhan itu terus-menerus menguatkan kami. Akhirnya keluarga yang kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang lewat Allah Bapa kita, lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib menebus dosa dan kutuk kita. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari sehingga kita tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan berkat rohani, berkat jasmani, bagikan itu kepada orang lain sehingga orang bisa melihat Kristus Yesus dalam hidupmu, dan beritakanlah Injil, maka Tuhan menyatakan tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu.